Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Simaklah drama dari kami yang berjudul Kisah Seorang Putri dalam Menuntut Ilmu. Di sebuah desa, hiduplah seorang yang bernama Putri. Dia sering bermain, keluyuran, dan sangat manja. Akhirnya, orang tua Putri bertekad untuk memondokkannya. Putri, sini nak. Iya, Mak. Sekarang kamu sudah lulus SD. Emak akan memondokkanmu ke pondok pesantren Sumber Bunga. Hah, pondok pesantren? Mak serius Putri akan dimondokkan ke pondok pesantren? Nanti Putri nggak bisa main-main lagi dong sama temen. Ya nak, kamu harus mandiri. Kurasa sudah cukup emak memanjakanmu. Sekarang kamu harus mondok. Tapi Putri takut, Mak. Soalnya pondok pesantren tidak seperti rumah. Tempatnya kumuh dan sempit. Pasti Putri nggak betah. Enggak nak, di pondok pesantren kamu akan lebih dewasa dan lebih mandiri. Ya udah deh. Putri akan nurut sama Emak. Putri akan mondok. Lima hari kemudian, tepatnya hari Rabu, Putri sudah resmi menjadi santri di pondok pesantren Sumber Bunga. Sekarang saatnya kamu masuk ke kamarnya. Tapi Putri belum siap, Mak. Putri takut nggak kerasan. Jalani dulu nak. Yang penting Putri ingat pesan emak. Apa tujuan kamu ada di sini? Ikuti aturan di sini. Taat pada gurumu. Jikalau gurumu marah, itu untuk kebaikanmu juga. Jaga kondisi ya nak. Iya, Mak. Ya udah, Putri masuk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seletreng 15 Syawal, Putri mulai bergabung dengan para santri untuk memulai aktivitas di pesantren. Ada yang mengaji, bersih-bersih, dan ada juga yang khusyuk bermunajat kepada Allah. Semua itu mereka lakukan dengan tujuan yang sama, menjadi hamba yang solehah dan mendapat ridho masyayikh. Begitu juga dengan Putri, santri baru dari Madura. Ia sangat bersemangat menjalani hari-hari pertama di pesantren. Dia pun mengikuti kegiatan-kegiatan di pesantren dengan baik. Suatu ketika, Putri mulai jenuh, Putri mulai jemu, Putri mulai bosan. Keadaan pesantren yang sesat, ketat, dan penuh dengan aturan membuat Putri tidak kerasan. Lalu, Putri merenung sendirian dan teringat orang tuanya. Akhirnya, Putri pun mengirim surat kepada orang tuanya. Mbak, mau nanya. Iya, ada apa dek? Aku mau mengirim surat untuk ibu. Kira-kira mau dititipkan ke siapa ya? Sini suratnya. Biar saya memberikan suratnya ke pengurus nanti. Makasih, Mbak. Ya udah, Putri nulis surat dulu ya, Mbak. Ya udah sana. Assalamualaikum.
Ma, putri kecilmu sudah tumbuh dewasa. Yang dulu rewel, kini putri kecilmu mulai belajar mandiri. Ma, di dunia ini tidak ada anak yang ingin jauh dari ibunya. Semua anak akan tahu kepelukan siapa ia akan kembali. Ma, putri kecilmu sudah mulai berpikir tentang masa depan. Putri kecilmu ini sedikit demi sedikit mulai bisa menimbang baik dan buruk. Ma, aku masih ingat dengan jelas ketika Mak meninggalkan aku dan melambaikan tangan. Saat itu aku meneteskan air mata, sedih dan takut. Sedih karena harus jauh darimu, dan takut karena harus hidup di lingkungan yang baru. Ma, aku rindu masakanmu. Aku rindu bising tuturmu. Aku rindu senyum tulusmu. Meski dalam keletihan, aku rindu semua. Ma, kadang diri ini letih, sedih, merasa sepi dan merasa mandiri. Tapi ini jalan yang harus kutempuh agar menjadi anak yang bisa dibanggakan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Meski gunung menjadi emas, lalu kuberikan padamu, itu semua tidak akan cukup membalas budi jasamu yang kau berikan kepadaku. Ma, jangan khawatirkan aku di sini. Jangan khawatirkan aku makan apa di sini. Jangan khawatirkan aku jika sakit di sini. Karena semua itu sudah biasa dialami oleh penduduk surga yang lahir jauh sebelum aku. Ma, doa itu senjata utama seorang muslim. Aku ingin engkau memakai senjata itu untukku. Mintakan sama Allah agar memberikan aku keteguhan dan kesabaran di tempat ini. Ma, perempuan kecilmu ini sudah dewasa. Aku tidak ingin mengusahakanmu lagi. Kalau engkau rindu padaku, aku jauh lebih rindu padamu. Ma, aku baik-baik saja di sini. Semoga engkau juga baik di rumah. Terima kasih, Ma. Engkau telah menempatkanku di sini. Semoga di tempat yang suci ini aku bisa menimba ilmu seluas-luasnya dan juga bisa mengamalkannya. Doakan saya, Mak. Salam rindu dari anakmu di Pondok Suci. Assalamualaikum. Ini, Mbak, udah selesai. Kamu kenapa kok sedih? Aku gak kerasan. Aku rindu orang tua. Aku rindu rumah. Kalau gitu, ayo ikut aku sawan ke dalam ustazah, biar kita mendapat motivasi beliau. Mereka berdua bergegas pergi ke dalam ustazah. Setelah menunggu beberapa saat, ustazah pun menemui mereka. Dengan penuh ketakjiban, Putri mengutarakan kesedihannya. Mohon maaf, Ustazah. Akhir-akhir ini kami merasa tidak betah berada di pesantren. Apa yang membuatmu tidak betah berada di sini, Nak? Mohon maaf, di sini kami merasa tidak bebas. Banyak aturan, serba antri, dan banyak kegiatan. Itu yang membuat kami tidak betah, Ustazah. Oh iya, pesantren itu bukan tempat santai-santai, bukan tempat berenak-enakan, dan bukan tempat bermain. Tapi pesantren itu tempat melatih diri untuk membiasakan berbuat baik. Cita-cita apa yang kalian inginkan, mulailah dari sini. Coba kalian lihat bagaimana perjuangan para masyayikh di pesantren ini dengan melatih generasi menjadi yang lebih baik. Beliau dengan penuh semangat, tulus dan ikhlas, serta istiqomah mendidik moral anak-anak bangsa. Jadi, kalian harus bersabar dan tabah dalam menjalani proses ini. Ingat, kalian adalah penerus perjuangan masyayikh. Kalian merupakan kebanggaan orang tua kalian. Karena orang tua kalian menempatkan kalian di sini bukan karena benci,
tapi karena beliau sayang kepada kalian. Jadi, kalian harus bersabar dan tabah menjalani proses ini, dan teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu. Mohon doanya Ustazah, agar kami mampu menjalani kegiatan-kegiatan di pesantren dengan baik. Setelah keluar dari dalam ustazah, Putri merasa mendapat cercahan semangat baru dari ustazah. Dia berjanji akan selalu giat dan semangat untuk mencapai mimpinya, menjadi santri yang ibadallahi sholihin. Hari demi hari pun berjalan, semua kegiatan terasa menjadi kewajiban. Tidak ada kata lelah bagi Putri. Setiap waktu dia isi dengan hal-hal yang baik. Akhirnya, Putri pun memilih untuk masuk lembaga LKKS, Literasi Kajian Kitab Salaf. Di tengah Putri sedang asyik belajar, Putri mendapat balasan surat dari orang tuanya. Assalamualaikum. Di sini ada yang namanya Putri. Waalaikumsalam. Iya, saya, Pak. Ini ada surat dari orang tuamu. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, anakku sayang. Apa kabarmu, nak? Bagaimana kabar imanmu? Apakah wajah murungmu sudah berubah ceria? Masih adakah air mata mengembang di pelupuk matamu? Air mata kerinduan, air mata kekanakan, air mata harapan dan cinta yang membuncah. Anakku sayang, apa kini kau sudah paham kenapa bapak dan emak menitipkanmu di pondok pesantren nan jauh di sana? Demi Allah, Sang Maha Rahman, emak tak pernah membencimu. Emak tak pernah ingin jauh darimu. Emak tak pernah ingin membuangmu. Sayang, dengarkan, rasakan. Ini degup jantung emak yang penuh cinta dan kerinduan kepadamu. Dengarkan, rasakan, anakku sayang. Ini desah nafas emak yang penuh harap selalu memelukmu, mendekapmu sepanjang waktu. Anakku, buah hati kesayangan emak. Kau tahu, nak, emak menitipkanmu di pondok pesantren hanya satu tujuan, agar kau menjadi hamba Allah yang tangguh, hamba Allah yang faham hakikat kehidupan, hamba Allah yang faham tujuan penciptaan dan kemana hidup ini akan bermuara. Anakku sayang, jemari bapak dan emak semakin ringkih, tulang belulang emak telah semakin rapuh, kulit di sekujur tubuh telah semakin mengeriput. Namun, bapak terus bermandi peluh setiap saat. Tak ada tujuan lain selain menggapai ridha Allah dan memenuhi setiap kebutuhanmu. Anakku sayang, emak bapak pun rela bercucuran keringat, bahkan menaruhkan nyawa demi supaya kamu bisa belajar di pesantren, nak. Emak rela jadi buruh tani yang tersengat panasnya matahari. Emak rela
jualan di pinggir jalan hingga larut malam. Emak rela melakukan apapun asal halal demi untuk memenuhi kebutuhanmu di pesantren, Nak. Semoga buah hati emak baik-baik di sana, perasaan di sana, dan semangat belajar dan ibadahnya. Amin. Setelah membaca surat dari orang tuanya, Putri mendapat motivasi semangat baru, dan Putri tambah yakin bahwa ilmulah yang bisa membuat bahagia kedua orang tuanya. Dengan ilmulah Putri bisa mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Putri semakin semangat dalam menjalani kegiatan-kegiatan di pesantren, demi mencapai sebuah tujuan yang mulia, mendapat ilmu dan mendapat barokah masyarakat. Coba buka kitabnya halaman 115. Coba kamu yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati. Pasal di dalam menerangkan beberapa hukumnya haid, wan nifasi dan nifas, wal istihadati dan istihadah. Wa yakhruju dan keluar minal farji dari farji salatatu dima'in apa 3 beberapa darah. Damul haidi nyatanya darah haid, wan nifasi dan darah nifas, wal istihadati dan darah istihadah. Sekarang saya mau nanya, coba lafaz al-haidu kedudukannya menjadi apa? Mubtada, Ustazah. Coba kamu, apa definisi mubtada? Al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdiyati. Mubtada ialah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdi. Kamu, bagaimana di nazam alfiyahnya? Mubtada'un zaidun wa adirun khabar. In qulta zaidun adirun man i'tazar. Wa awalun mubtada'un wa sani fa'ilun aw nafi asarin dani. Pesan terakhir saya, karena kalian sekarang udah mau lulus dari LKKS, saya harap kalian semakin giat belajar. Banggakanlah orang tua kalian dengan prestasi kalian. Jangan kecewakan mereka dengan perilaku buruk kalian. Balaslah keringat orang tua kalian dengan prestasi kalian. Gimana bahagianya orang tua kalian apabila kalian mendapat prestasi? Kalau kalian ingin lihat bahagianya orang tua kalian, lihatlah ketua kamar kalian dan teman kamar kalian. Ketika kalian juara dalam lomba, gimana bahagianya ketua kamar kalian? Itu sudah ketua kamar kalian. Apalagi orang tua kalian yang melahirkan kalian, yang merawat kalian dari kecil hingga sekarang.
yang rela banting tulang hanya demi kebahagiaan kalian. Yang jelas, orang tua kalian lebih bahagia daripada ketua kamar kalian. Jadi, saya ingin kalian lebih semangat lagi. Semoga orang tua kita selalu diberi kebahagiaan dan kesehatan. Al-Fatihah. Hari demi hari telah dia lewati. Semua kegiatan di LKKS ia jalani, dan semua perintah guru ia taati. 2 tahun kemudian, tibalah pada puncak kebahagiaan akan jadi tangisan, canda akan jadi bunda, dan yang dulunya saling berbagi kasih, sekarang dan setelahnya akan memisahkan kisah, yaitu berpisah.